Hai, halo semuanya. Jadi kita lanjut ke materi 8, yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, konsentrasi reaktan itu memengaruhi jumlah partikel yang tersedia untuk bertumbukan. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel yang bergerak dalam volume tertentu sehingga peluang tumbukan antar partikel dapat meningkat. Tumbukan yang efektif, yaitu tumbukan dengan orientasi dan energi yang sesuai, akan menghasilkan sebuah produk. Contohnya, pada reaksi antara asam dan basa. Jika konsentrasi kedua zat meningkat, maka laju reaksi juga akan meningkat, karena tumbukan antara molekul asam dan basa menjadi lebih sering terjadi. Kedua, dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang lebih tinggi memberikan energi kinetik tambahan pada partikel yang bereaksi. Energi kinetik yang lebih besar memungkinkan partikel untuk bergerak lebih cepat dan bertumbukan lebih sering. Selain itu, dengan meningkatkan suhu, lebih banyak partikel yang memiliki energi yang cukup untuk melewati energi aktivasi reaksi. Contohnya, dalam reaksi pembakaran suhu yang tinggi, itu menyebabkan molekul-molekul bahan bakar dan oksigen memiliki energi yang cukup untuk bereaksi dengan cepat, sehingga reaksi pembakaran berlangsung dengan laju yang tinggi. Selanjutnya ada luas permukaan. Nah, untuk reaksi yang melibatkan padatan, luas permukaan reaktan sangat berpengaruh. Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak bagian reaktan yang dapat bersentuhan dengan reaktan lain. Jika padatan dipecah menjadi partikel-partikel kecil, luas permukaan total akan meningkat, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Nah, contohnya dalam reaksi antara kalsium karbonat atau CaCO3 dengan asam. Jika kalsium karbonat itu dihancurkan menjadi bubuk, luas permukaannya meningkat dan reaksi dengan asam berlangsung lebih cepat dibandingkan jika kalsium karbonat digunakan dalam bentuk batu besar. Selanjutnya yang terakhir, dipengaruhi oleh katalis. Katalis adalah zat yang menurunkan energi aktivasi reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Dengan adanya katalis, jalur reaksi alternatif dapat terbuka dengan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga lebih banyak tumbukan yang berhasil mengubah reaktan menjadi produk. Contohnya, dalam reaksi dekomposisi hidrogen peroksida atau H2O2, penggunaan katalis seperti mangan dioksida MnO2 itu dapat mempercepat pembentukan air dan oksigen tanpa katalis tersebut habis terpakai dalam reaksi. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal, yaitu bagaimana sih pengaruh peningkatan konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi? Nah, jawabannya adalah B. Itu dapat meningkatkan laju reaksi karena memperbanyak tumbukan antara partikel. Penjelasannya, ketika konsentrasi reaktan itu meningkat, jumlah partikel dalam suatu volume juga bertambah. Hal ini meningkatkan frekuensi tumbukan antara partikel. Semakin sering terjadinya tumbukan yang efektif, memiliki energi dan orientasi yang tepat, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga semakin tinggi. Oleh karena itu, laju reaksi akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi reaktan. Nah, untuk materi ini sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.